kasih kalian waktu gini guys. Jadi gini, ingat ya guys ya. Sebenarnya kalau mau masuk ke sebuah like what all of you expect ya kayak university, laptop university, kamu harus benar-benar jadi gini guys. Orang yang pinter tuh ya, itu akan kalah sama orang yang bijak atau yang smart sebenarnya. Karena kalau dia pun pinter, tapi dia nggak punya manajemen waktu, pola pikir, menempatkan suspensi prioritas soal yang mana mau dikerjakan gitu misalnya. Itu kadang dia malah kalah. Even dia sebenarnya udah nyiapin dari awal gitu loh, sehingga itu paling penting sebenarnya. Kadang-kadang tuh ya, itu tuh orang-orang udah kayak belajar sana sini segala macam, tapi teknik kalau waktu dia di hari-hari dia kayak ngeblank satu. Yang kedua, ngeblank tuh sebenarnya emang karena mungkin dia kurang latihan soal ya, tapi kadang-kadang juga mentality itu jadi sebuah hal yang perlu diujikan. Jadi kata kasarnya itu gini guys, ketika kalian nanti udah apa ya, waktu lagi ujian gitu ya, baik itu persiapan di university atau bahkan persiapan Olimpik gitu, itu anggap aja semuanya kayak batu gitu ya, anggap aja semuanya kayak nggak ada, jadi cuman you and the apa ya, and all the questions kayak gitu. Gitu. Jadi benar-benar harus smart menempatkan waktu. So I give you I don't think 1 minute, maybe 40 seconds ya, cukup nggak? 40 seconds untuk menganalisis the questions number one, oke? Boleh? Aman ya? Oke. Yuk, 40 detik dari sekarang. Silakan dibaca dulu. Nanti teman-teman, aku assign semuanya boleh nih berpendapat what actually the right answer of number one. Gitu ya, of the first question. Oke, silakan. Oke, cukup. Mungkin kira-kira for the question number one, for the first question, kira-kira yang mana, guys? Itu ada grafik tuh, ada pH, ada KPA-nya ya, ada konsentrasinya juga. Kemudian ada normal pH-nya di sekitar 7,35 sampai 7,5 yang disebut ya itu normal. Sementara kalau yang alkalemia itu dia yang lebih dari 7,45. Kira-kira pernyataan berikut ini yang benar ataupun salah yang mana? Boleh mungkin tanggapan apapun boleh silakan. Jadi aku pengen banget teman-teman semua boleh aktif nih. Jadi kayak mending diskusi sekarang dan salah sekarang daripada nanti waktu di hari H gitu ya. Gitu silakan mungkin teman-teman ada yang mau. Kira-kira yang A betul nggak? Si peningkatan CO2 ini akan menurunkan HB dalam mengikat oksigen. Betul nggak ya? Peningkatan produksi CO2 oleh jaringan akan menurunkan kemampuan hemoglobin. Iya, betul Fatur. Betul ya. Kalau yang nomor ini, nomor B, oke nggak yang B? Yang B, hiperventilasi atau ventilator frekuensi tinggi itu meningkatkan Betul. daya ikat HB. Betul? Iya, betul. Next, kemudian HB melepas oksigen ke jaringan. Kalau yang C bener nggak? Salah. Kenapa salah? Kemampuan HB dalam pengurusan oksigen ke jaringan akan menurun ketika pH di atas 7,45. Betul nggak? HB itu yang warna apa sih? Coba ada yang mau cerita nggak?
Jadi jawabannya benar ya guys, karena Hb itu kalau dia dengan afinitas yang tinggi, itu dia akan mudah mengikat oksigen di paru-paru gitu. Namun sulit sekali untuk melepas oksigen. Kalau mengikat dia mudah. Nah, tapi kalau dia melepas sulit sehingga dia akan menurun ketika pH-nya lebih dari 7,45 gitu. Nah, kalau yang D, gangguan tulang punggung seperti lordosa akan menyebabkan penurunan Hb dalam mengikat oksigen. Apakah benar? Apakah benar? Coba aku lihat komen. Iya, iya kurang tepat ya, kurang tepat. Oke, lanjut lagi dulu ya. Nah, ini yang kadang tuh agak ambigu ya, karena di Zoom itu dia kadang nggak bisa auto save PDF. I don't know. Mungkin harus pakai laptop ya, karena aku pakai tab BTW. Oke, jadi teman-teman nanti, BTW kalian udah dapat, oh belum ya? Cara bedain HB-nya gimana, Kak? Ini bedain gimana nih maksudnya? Jadi HB itu kan sebenarnya hemoglobin. Itu merupakan apa ya istilahnya? Zat yang menyebabkan warna, warna darah itu merah. Jadi kenapa merah warna darah itu karena ada HB-nya, gitu ya. Tapi ini juga sekaligus berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, kalau berdasarkan grafik itu, nih saya dan teman-teman, itu kan kalau dia yang itu kan satuannya kan mmHg. Nah, kalau dia pH-nya di bawah 7,35 itu disebut dengan asidemia. Kalau dia lebih berarti alkalemia. Normalnya sekitar segitu ya, antara 7,35 sampai 7,45. Nah, terkait dengan HB, ketika seseorang bernafas tinggi, yang tadi kan ada yang B itu, sebenarnya kita bisa analogikan juga sih, nggak perlu grafik ini sebenarnya jadi sebuah acuan juga. Nah, jadi yang warna merah itu kan sebenarnya dia akan meningkat seiring dengan saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen itu terkait dengan konsentrasi Hb yang ada, gitu ya. Jadi ketika orang bernafas dengan frekuensi yang sangat tinggi itu artinya sangat sering gitu ya, sangat sering dia ngambil. Frekuensi itu kan berarti kan banyaknya sebuah aktivitas kan, berarti banyaknya sebuah aktivitas atau tingginya aktivitas bernafas oleh seseorang, gitu ya, dapat meningkatkan daya ikat Hb. Jadi anggapannya gini, Hb itu kan berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi ketika orang sering kali bernafas, dia akan meni akan bertugas lebih banyak gitu loh. Gini gini. Katakan ada blood ya, blood darah. Nah, Hb itu tuh tersimpan di sini sebagai zat yang ada di darah itu untuk meningkatkan oksigen. Ketika kamu bernapas sering-sering semakin banyak itu akan meningkatkan kinerja dia kan. Ketika ada oksigen yang makin banyak terinjek ke dalam tubuh, itu si Hb-nya itu bakal kerja keras gitu ya, meningkatkan daya ikat si Hb terhadap oksigen seperti itu, sehingga sangat relevan gitu ya terkait dengan banyaknya frekuensi nafas terkait berhubungan dengan daya ikat Hb terhadap oksigen kayak gitu. Nah, terkait dengan si D itu gangguan tulang tuh kayaknya tidak ada hubungannya gitu ya terkait dengan penurunan maupun kemampuan Hb karena mereka udah beda pathway. Kalau dia Hb kan berarti kan di darah, berarti kan peredaran darah. Sementara kalau di tulang kan itu udah beda lagi, itu di bagian osteum dan seterusnya. Jadi emang tidak ada hubungannya meskipun ada tuh darah yang emang mengkomposisikan dirinya untuk support ya untuk mendukung perbaikan pertumbuhan daripada si tulang tersebut kayak gitu. Paham Nesa kira-kira dan teman-teman tadi yang nanya Nesa ya. Nesa harus jawab dulu nih kira-kira Nesa paham? Halo Nesa. Hmm. Oke, thank you Nesa. Next dulu ya. BTW ini aku hapus dulu boleh nggak guys? Karena itu berantakan sekali dia. Nah, betul. Otot punya peranan penting. Teman-teman boleh bantu aku ya kalau misalnya emang belum bisa on mic. Boleh banget nih. Langsung aja di input di chat gitu. What actually the right answer ya. Silakan. Punya peranan penting dalam activity vertebrata. Pernyataan yang berkaitan dengan activity kontraksi otot rangka. Otot rangka ya. Berarti berkaitan dengan energi dan juga ATP.
Kira-kira pernyataan yang di bawah itu benar atau salah? Dan yang mana benar, yang mana salah? Silakan guys, aku kasih waktu 30 detik untuk Oke, silakan teman-teman ada yang mau disampaikan? Any argument maybe? Ya, siapa nih yang mau coba-coba bantu Nelly untuk mendiskusikan ini? Silakan. Hmm. Jadi aku bantu kali ya. Oke, kalau misalnya belum ada nggak apa-apa. Jadi pernyataan yang berkaitan dengan aktiviti kontraksi otot rangka itu, kalau kita gambarkan ya secara definisi barangkali, yang A ini tuh benar. Kenapa? Karena ingat ya guys, ini perlu banget diingat. Jadi, eh betul salah. Jadi ada istilah aktivitas aktin miosin. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ketemu aku lagi bisa nih kita diskusi lebih lanjut nih. Aktin miosin. Nah, jadi ini merupakan sebuah parameter ya yang akan berhubungan dengan ATPase. ATPase itu apa? Itu energi. Atau kalau kita mungkin sebutnya bentuk kecilnya adalah kayak sugar atau gula. Nah, jadi kecepatan pemendekan itu maksudnya kecepatan dia melakukan apa ya istilahnya jelaskannya kontraksi dan juga relaksasi integrasinya seperti apa, kemudian juga pergerakan kontraksinya seperti apa itu ada dibantu oleh si aktin dan juga miosin ya gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang salah, yang B itu salah ya. Kenapa? Karena kecepatan dia lakas itu bukan berdasarkan si kadar ATP-nya. Kalau kadar ATP-nya sedikit, belum tentu dia lebih cepat atau lebih lambat gitu. Karena berdasarkan si komponen integrasi atau kayak berdasarkan si ATPase ini, bagaimana sih dia bisa mengkoordinir si aktin dan juga miosin tadi, kayak gitu. Nah, terus yang C sendiri, otot dengan kadar mitokondria yang tinggi di dalam selnya akan lebih mudah nih lelah daripada otot yang dengan mitokondria rendah di dalam selnya. Nah, kalau ini kira-kira benar atau enggak? Betul ya, ini betul. Yang D juga sebenarnya betul. Jadi kalau yang C itu dia ketika kadar mitokondria itu kan organel ya, tinggi, dia akan lebih mudah lelah, lebih mudah lelah. Kenapa lebih mudah lelah? Karena kan mitokondria itu kan berarti itu kan tempat itu ya, the power, the house of power ya, powerhouse, jadi rumah energi. Ketika dia terlalu tinggi dalam selnya, itu kayak ekspresi dia untuk dikeluarkan dan dihasilkan itu semakin cepat sehingga dia mudah capek. Tapi ketika mitokondria itu nggak begitu banyak kadar, jadi kan dia bisa bertahap tuh menghasilkan energi yang nggak begitu ekstra langsung karena nggak begitu banyak. Jadi dia kayak menahan, menyimpan di dalam apa? Di dalam tubuhnya dalam selnya untuk memastikan energinya cukup oleh atau bagi organisme. Sementara kalau yang terakhir itu adanya otot dengan NADH transferase itu tinggi dan kemungkinan besar akan terjadi oleh ya. Jadi ketika ada kompleks daripada NADH transferase itu dia akan sangat naik ya.
dan akan dikelilingi oleh pembuluh kapur. Kenapa dikelilingi? Karena dia sebagai bisa dibilang sebagai proteksi juga satu pembatas gitu ya, yang harapannya bisa ngejaga nih terkait dengan konsentrasi NADH itu. Jadi apa tuh NADH itu berkaitan dengan bagaimana sih elektron-elektron yang ada dalam tubuh kita itu bisa apa ya istilahnya bisa terkontrol dan seimbang dalam pembuluh darah. Kayak gitu. Oke, ada questions nggak sampai sekarang? Guys, boleh bantu jawab Nelly? Halo? Apa suara aku nggak masuk ya? Halo? Kak, Suara saya aku mau nanya. masuk nggak ya, guys? Gimana? Silakan. Em, Tadi kan yang di soal pertama itu kan tentang hemoglobin ya, Kak. Iya, betul. Nah, itu Mm-mm. konsentrasi oksigen sama karbon dioksida di dalam darah itu dia kayak berlawanan gitu ya, Kak. Yang Iya. makanya dia membuat pH-nya itu jadi berlawanan. Misalnya kalau karbon dioksidanya tinggi, pH-nya jadi rendah. Kalau oksigen yang tinggi, pH-nya jadi tinggi gitu ya, Kak. Kalau oksigennya tinggi, pH-nya? Em, Kalau oksigennya tinggi, pH-nya tinggi, pH tinggi. Kalau karbon Mm, dioksidanya tinggi, pH-nya jadi rendah, gitu ya, Kak? Karena kan karbon dioksida itu dengan betul. jadi dia seperti berlawanan gitu ya, Kak? Grafiknya, Jen. Iya, karena kan sebenarnya kan gini, oksigen sama CO2 itu kan dia integrasinya kan pertukarannya kan di paru-paru ya. Betul ya? Kamu masih ingat Iya, nggak ini peredaran darah besar dan juga kecil? Nah, iya, kalau ingat. dia besar, itu kan dia pasti ke seluruh tubuh ya. Betul ya? All. Iya, Kalau dia kecil, pasti dia cuma jantung, paru-paru, jantung gitu kan ya. Jadi iya, konsentrasi itu di paru-paru. Jadi ketika orang ngirup udara yang, jadi ini lebih kepada ketika ketika oksigen yang masuk tinggi, katakan tinggi, tinggi yang masuk di sini adalah ketika dia frekuensinya juga besar. Berarti semakin kamu sering bernapas, katakanlah itu kira-kira waktu kondisi apa orang orang sangat suka bernafas. olahraga. Iya olahraga atau ngos-ngosan lari gitu ya. Nah itu kan Iya, akan artinya kan sebenarnya kan dia kenapa kenapa dia kayak gitu karena dia kecapean kan. Jadi dia perlu oksigen sehingga kalau nggak ada oksigen, nanti ya organ-organnya bakal rusak gitu. Jadi semua organ tuh butuh oksigen. Nah, karena dia terlalu capek, mengeluarkan energi terlalu besar, makanya dia perlu intake oksigen yang banyak. Nah, di situ nanti pH-nya bakal meningkat kayak gitu. Gitu. Paham? oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Tapi beda ini tadi yang nanya siapa ya? Sorry, nanya. Tadi yang nanya siapa namanya? Fatur, Kak. Oh iya, faktor tapi itu bakal beda lagi ketika ketika dia ini ternyata dia itu bukan ngos-ngosan karena lari tapi karena sakit kah gitu ya. Oke lah, yang pertama dia mungkin stres juga gitu-gitu. Jadi kata kasarnya gini, nggak melulu ya. Ini kan sebuah grafik ya. Jadi kita emang ngerjakan questions berdasarkan grafik gitu ya, Fatur ya. Tapi Iya. faktanya di lapangan, ingat ya, Dek ya, fakta di lapangan itu nggak serta-merta begitu. Kadang tuh eh, orang yang nggak kenapa-napa, tapi dia perlu intake frekuensi nafas yang tinggi karena apa? Eh, maksudnya nggak kenapa itu karena dia, maksudnya gini, orang yang nggak doing anything, tapi dia perlu intake intake oksigen yang banyak karena emang dia punya beberapa penyakit misalnya. Kemudian juga kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kemudian juga dipengaruhi oleh kecepatan daripada orang bernafas itu sebenarnya berkaitan dengan usia juga. Nah, kan jantung kan juga berintegrasi dengan paru-paru ya untuk menukar gasnya. Kamu pernah nggak sih Iya. lihat adik-adik bayi ya? Adik bayi itu jantungnya pompanya kencang banget kan? Mm-mm. Kayak tek 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 gitu banget. Itu bakal terlatih sampai dia SD gitu lah. Atau ya SD lah. Masih agak cepet kayak SD itu biasanya frekuensinya kayak tek 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 gitu. Kalau kita kan kayak tek, tarik, tek.
Kecuali kita lagi deg-degan atau lagi ngejar deadline misalnya gitu ya. Adrenalinnya meningkat. Nah, jadi sebenarnya ada yang tahu nggak kenapa bayi itu jantungnya sangat cepat frekuensinya. Artinya kan dia butuh oksigen yang dengan frekuensi yang tinggi. Padahal kan dia nggak lagi lari-lari ya, nggak lagi olahraga. Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Mungkin nggak apa-apa, guys. Kira-kira aja dulu. Kira-kira apa ya? Kenapa ya gitu? Kenapa orang makin dewasa frekuensi detaknya itu lebih stabil? Maksudnya lebih stabil dalam arti lebih konstan. Mungkin Ya karena gimana Fahmi? Hmm. si bayi itu masih mengalami suatu perkembangan yang signifikan ya, Kak. Karena kan kalau kita udah tumbuh dewasa, Betul. pertumbuhannya itu udah lebih stagnan daripada yang bayi Betul itu sekali. Tepuk lebih. tangan Bapak Fajar, betul. Oh, betul ya. Makasih, Kak. Mm-mm. Betul. Jadi gini, konsepnya mirip. Mungkin aku menambahkan sedikit. Jadi kan kamu tahu ya, itu juga betul. Itu betul. Jadi dia perlu latihan nih gitu, paham ya? Selain daripada, oke, kan jantungnya sebenarnya udah bagus kan ya, betul ya? Kan jantung kan udah terbentuk sejak minggu keberapa? Minggu dia dari embrio, dari janin itu berapa bulan sudah terbentuk lah. Nanti Yap. dibaca lagi silakan ya. Tapi gini, tapi kan jantungnya itu kan ada dan juga beraktivitas ataupun berdetak dengan baik ketika di dalam perut mamanya, betul ya? Betul kan? Ya, Nah, ketika dia terlahir ke dunia atau lepas dari kawan perut mamanya, belum tentu nih jantungnya bisa langsung stabil kayak kita gitu loh. Karena kan dia menyerap langsung oksigen dari luar, betul ya? Bukan dari bukan dari tenggorokan mamanya lagi, bukan dari udara yang mamanya hirup lagi, begitu kan ya? Nah, disitulah si bayi ini jadi punya media untuk melatih si jantungnya yang pertama. Karena kalau gini, menurutku jawaban Fatul itu benar, tapi lebih tepatnya adalah ini lebih ke melatih ya, melatih adaptasi jantungnya di lingkungan luar yang baru, di mana secara nggak langsung, jadi kayak dia jadi ke individu tunggal yang mandiri gitu loh. Apakah sama? Karena kan beda kondisinya di dalam perut sama di luar ruangan, betul ya, di luar perutnya gitu ya. Karena kan kalau di dalam perut kan dia pasti kayak dapat asupan dari mamanya, jadi kayak ya udah mending ya udah gue makan aja kayak nggak peduli dari mana aja makannya, yang penting gue makan gitu kata si bayi dalam perutnya. Tapi yang paling penting adalah kenapa dia lebih cepat? Karena dia kayak pingin melatih apakah ini oke nggak ya di luar gua hidup nggak ya gitu. Sekaligus juga untuk mengkomplekskan atau memfiksasi bahwa jantung yang udah tumbuh dan juga mengalami diferensiasi di dalam perut mamanya itu dia itu bener-bener works. Sama kayak kita misalnya mau beli apa ya, mau beli colokan deh, pasti kita kayak ngecas dulu kan. Itu kan dari dalam packaging misalnya. Silakan saya coba dulu ya Mas, Mbak untuk apakah nyala atau enggak gitu kan ya? Betul kan ya? Apakah dia bisa beradaptasi di lingkungan luar? Apakah dia bisa beradaptasi atau apakah dia bisa bekerja dan juga apa ya? Bisa istilahnya bisa ini bisa digunakan lah di sumber listrik yang tersedia kayak gitu. Sama juga dengan si baby yang emang perlu nih adaptasi yang signifikan. Begitu Fatur dan teman-teman. Harapannya ini boleh jadi knowledge buat Fatur dan juga teman-teman ya. oke, Kak. Thank you, Kak. Mm-mm. Mungkin karena kita nggak punya banyak waktu lagi, jadi nanti sebenarnya kita bakal diskusi ini bisa lebih lanjut ketika kita emang ini sih eh, lebih lanjut lagi diskusi. Mungkin untuk soal-soal berikutnya sebenarnya mirip-mirip aja. Mungkin sampai di sini any question kayak fun fact yang mungkin teman-teman pengen tanya, kok gini ya kak, kok gini gitu. Mungkin barangkali ada any discussion maybe from you. Mungkin last question gitu. Ada nggak ya? Apapun boleh. Mungkin fun fact yang kayak masih ambigu barangkali. Boleh banget di-share kemarin. Santai aja guys, nggak apa-apa. Chill. Tanya aja. Apapun yang mau tanya. Ada? Oh ya Kak, Silakan. berarti kan tadi Ya. Kakak bilang soal yang kalau anak kecil itu detak jantungnya lebih cepat itu berarti beda ya sama yang kayak alasan hewan yang lebih kecil itu detak jantungnya lebih cepat dari kayak misalnya hewan yang ukurannya besar itu kayak gajah begitu. Berarti alasannya beda ya Kak? Atau
Iya. Kalau gajah gimana? Setahu kamu gimana gajah? Lebih lebih lambat detak jantungnya kalau nggak salah. Lebih lambat itu di usia berapa dan bagaimana perbandingannya antara gajah yang lebih kecil dengan gajah Oh, yang lebih bukan, besar? bukan. Hewan lain maksudnya Kak yang lebih kecil ukurannya kayak kelinci gitu kan. Itu lebih ke Oh, metabolic rate-nya ya berarti perbedaannya. mm-mm. Gajah dengan katakan gajah dengan kelinci gitu ya, atau gajah dengan sapi. Sapi juga gede sih, tapi gajah lebih gede. Nah gini deh, dengar deh. Kamu tahu nggak gajah itu kan super gede ya, betul ya? Berarti kan untuk mengalirkan oksigen dari seluruh dari terserah ya mau dari jantung ke paru-paru jantung atau dari jantung ke susu ke jantung itu kan dia pasti perlu apa ya? Jadi gini, every single organ, ingat ya dia, every single organ itu dia really need oxygen. Kenapa? Karena sebenarnya di darah itu tuh nggak cuma oksigen doang, guys. Jadi ada nutrisi. Kamu ingat nggak kalau di saurus itu kan dia ada penyerapan nutrisi. Ingat di ileum, di jot-jot usus. Ingat nggak? Nah, itu tuh nutrisinya itu dialirkan dalam darah juga, dalam darah bersamaan si oksigen itu juga untuk apa ya? Untuk memastikan organ-organ tersebut mendapatkan nutrisi yang cukup sekaligus juga oksigen yang cukup. Kalau gajah dengan super besar itu, kalau dia lebih lambat kenapa lebih stabil? Tapi bukan berarti kalau dia lebih kecil lebih cepat enggak, beda. Jadi kayak oksigen itu juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Semakin dia besar, semakin kompleks juga oksigen akan dicerna, gitu ya. Semakin dia Hmm. kecil, semakin simple juga. Karena kan ukurannya kecil ya, Dek ya. Jadi kan kayak oksigen masuk, udah kelar. Tapi kalau si gajah, oksigen masuk ke tubuhnya, gitu. Tapi itu nggak selambat itu juga sih. Nggak selambat itu juga. Tapi netral lah, artinya sudah sesuai dengan porsi masing-masing hewannya. Kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau kecil, kalau hewan kecil jadi lebih cepat jantungnya gitu. Nggak juga tergantung dia spesies apa, kemudian juga apakah dia punya penyakit, apakah dia apa ya, dia jenis kelaminnya apa, spesies apa, penyakitnya ada atau enggak. Nah, itu pertimbangannya yang untuk kita menentukan kecepatan daripada si jantung ataupun filtrasi oksigen dan juga gasnya. Kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau ke manusia, aku secara jelas mengatakan bahwa itu merupakan sebuah bentuk adaptasi daripada si baby yang emang baru terlahir secara mandiri ya. Ingat ya, secara mandiri tanpa plasenta maminya kayak gitu. Tapi sekaligus juga untuk memvalidasi bahwa si jantungnya itu bakal works atau enggak kayak gitu. Beda halnya dengan gajah. Kalau gajah ya, ini mungkin tambahan dikit tambahin sebentar. Gajah itu ketika dilahirkan itu anaknya langsung berdiri kan? Pernah nggak ya lihat? Pernah nggak? Nggak Atau pernah. ini deh, kuda deh, kuda. Nggak pernah lihat ya? Mungkin nanti bisa lihat di YouTube deh. Aku juga sebenarnya secara langsung nggak pernah lihat, tapi kalau kayak kuda, I think I have ever. Nah itu tuh benar-benar langsung, jadi anaknya jebret langsung keluar gitu ya, kayak melahirkan kayak mama lihat, and then langsung stand, langsung diri, bukan diri ya. Kalau kita diri, kalau mereka ya kakinya langsung tegak gitu. Gokil kan? Nah, kalau kalau bayi manusia kan nggak harus ditamang, harus digendong-gendong dulu, dikasih susu, dikasih makan, air putih barangkali sampai dia tumbuh dewasa. Itu bedanya, gitu. Gitu deh. Menjawab nggak ya kira-kira, sobat? Terjawab Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi nggak, guys? Sebelum kita closing, ada lagi? Any questions maybe? Like there is a sentence but translate. I don't know who made this. Oke. Ada nggak, guys? Atau ambigu nggak? Nanti kita kalau misalnya ketemu Nelly lagi, bisa nih kita diskusi lagi, oke? Mungkin itu dulu ya dari aku ya, Mbak Rini.